Shalom, shalom, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bapak Ibu, minta maaf, saya mengalami masalah masalah teknis, bukan masalah teknisi. Saya mengalami masalah teknis. Boleh nggak bantu saya chat di YouTube atau di Facebook kalau Bapak Ibu bisa chat? Memalukan nih. Kameranya nggak mau hidup. Jadi biasanya saya pakai komputer. Nah, handphone ini yang dicolok ke laptop. Nah, tapi tiba-tiba masalahnya terjadi karena saya nggak tahu, mungkin update software lalu ngalamin bug. Jadi nggak bisa masuk sama sekali. Jadi kalaupun dia bisa connect, dia hanya bisa connect melalui wireless atau melalui wifi. Jadi saya minta bantuan Bapak Ibu. Tolong kasih tahu yang di YouTube sama yang di Facebook. Saya lihat udah ada beberapa udah pada antri. Bukan telat Bapak Ibu, bukan telat. Saya ada kendala teknis, minta maaf. Shalom, shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Maaf sebesar-besarnya. Maaf, tidak ada maksud, tapi memang ada kendala teknis. Jadi kamera saya nggak bisa terpasang, sedangkan saya nggak punya option lain selain daripada kamera HP. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau di YouTube dan di Facebook untuk hari ini harus di cancel. Saya mesti dicoba lagi. Shalom, selamat malam semuanya. Oke lah, yang penting kita tetap doa dan renungan ya. Toh maupun ya, walaupun di YouTube atau di Facebook nggak bisa di streaming, tapi kita tetap akan melakukan doa dan renungan. Puji Tuhan, shalom, selamat malam semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, suaranya jelas ya, masuk ya semuanya ya. Puji Tuhan, shalom. Waduh, ada Bapak Hendra dari Manado, Ibu Femi, amin, yes. Saya baru benar-benar kan saya baru terjun nih ke dunia streaming. Jadi memang ternyata memang harus ada backup. Salah satu backupnya adalah kamera, karena itu yang salah satu paling penting. Sedangkan kalau saya pakai handphone atau streaming langsung seperti ini, saya itu nggak bisa menyambung ke YouTube dan Facebook. Jadi satu-satunya cara supaya Facebook dan YouTube itu bisa ikut streaming hanya melalui aplikasi yang ada di komputer. Jadi saya nggak tahu nih, aduh saya juga agak sedikit kecewa juga. Padahal aplikasinya ini sudah berbayar, jadi supaya nggak ada watermark. Jadi saya pingin hasilnya juga bagus. Tapi ya inilah salah satu tantangan dalam pelayanan streaming, tiba-tiba bisa bermasalah dari kameranya. Sekali lagi puji Tuhan, selamat malam, shalom jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Senang bisa bertemu malam hari ini, walaupun hanya melalui Instagram. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang baru bergabung, minta maaf, di YouTube dan di Facebook tidak jadi. Saya mau ngedit lagi, takut kelamaan, jadinya Bapak Ibu malah saling tunggu-tungguan. Live-nya di mari. Aduh Bu Anti, terima kasih Bapak Ibu masih mau ikut tetap gabung malam hari ini. Saya mau angkat satu pujian. Saya mau ajak jemaat Tuhan, kita angkat pujian. Yesus sebagai permata hatiku. Oke. Besok hari kemerdekaan ya, saudara gimana? Sudah pasang bendera? Atau masih pohon Natal di rumah saudara? Ya, pasang bendera, pasang bendera merah putih. Di tempat saya tinggal udah banyak sekali warga, bahkan dari klaster itu udah taruh bendera-bendera merah putih menyambut. Ya memang Indonesia kita di 2021 ini masih mengalami keterpurukan. Bahkan berita yang saya dengar hari ini dari BI belum menambah suku bunga dan lain sebagainya karena memang ekonomi masih belum baik. Diperkirakan keadaan masih akan tetap sama sampai akhir tahun. Jadi baru 2022 akan ada pemulihan secara, atau akan ada pertambahan secara ekonomi. Tapi apapun yang terjadi, kita mau tetap berserah percaya hanya pada Yesus. Karena memang manusia berjuang, manusia berusaha, tapi kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Tapi buat kita orang-orang yang selalu ikut di dalam Tuhan,
Badai boleh silih berganti, 1000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah, tapi kita akan tetap melihat pertolongan Tuhan terjadi bagi kita. Haleluya. Kita angkat pujian. Kita satu dalam doa dulu deh. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari Senin 16 Agustus 2021. Hamba minta maaf Tuhan karena ternyata ada masalah teknis. Hamba berusaha tapi memang tidak ada solusi lain Tuhan. Maka yang di Facebook dan di YouTube pada malam hari ini harus tidak bisa mengikuti sama-sama. Semuanya bergabung kembali di Instagram. Berkati malam hari ini kami bersama-sama dimanapun jemaatmu berada. Kami mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan sebelum kami tidur, sebelum kami beristirahat, kembali kami merasakan damai sejahtera daripada Allah. Ada firman yang kami baca, ada firman yang kami dengar, ada renungan yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sama-sama katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kami datang kepadamu Yesus, kami sembah, kami puji, kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Kami rindu kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Katakan, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Oh, katakan, Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Amin. Oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Katakan, menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin. Katakan, Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kami bersyukur Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi kami. Bersama-sama jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pada malam hari ini, angkat suaramu, katakan,
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Engkau segalanya, dunia tak dapat menggantikanmu. Benar Yesus, kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Katakan menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah dan semakin indah bagimu. Kami bersama-sama angkat suara malam hari ini dan kami nyatakan, oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Tercurah bagiku. Katakan menjadikanku indah. Menjadi indah hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan semakin katakan Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami sembah, kami puji. Oh, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Yesus, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang berkuasa selain daripada nama Yesus. Nama yang memberi pengharapan, nama yang memberi kekuatan, damai dan sejahtera selalu ada dan menyertai ketika kita memanggil nama-Nya. Kami panggil nama-Mu, Yesus, Yesus. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus segalanya, Yesus Engkau segalanya bagiku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan keindahan-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Katakan di mataku, di mataku Engkau termulia. Bersama-sama jemaat Tuhan, katakan dengan sepenuh hati, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Oh, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau terkatakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara lebih dari segala-galanya. Engkau tidak ada bandingannya dalam hidup kami. Keindahan-Mu
termulia. Segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau luar biasa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenung, kami akan mendengar isi hati Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, dari yang Sumatera, yang di Bali, yang di Ambon, NTT, Manado, Sulawesi, Papua, berkati dalam nama Yesus. Tidak ada yang membatasi hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami yang letih lesu dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, yang bersusah dihiburkan, bahkan kami yang sakit kami disembuhkan. Tuhan, jamah beberapa jemaat-Mu baru mendengar kabar positif COVID. Tuhan, mereka mengambil tindakan isolasi. Bahkan beberapa dari jemaat memberikan laporan mereka baru saja dipindahkan dari rumah isolasi mandiri ke rumah sakit. Artinya semakin kritis. Bahkan masih ada yang di Wisma Atlet belum pulang sampai dengan hari ini. Tuhan berkarya dan memberkati hidup mereka dalam nama Yesus. Beberapa jemaat-Mu Tuhan bahkan terus mengalami kekurangan dalam keuangan. Buka jalan Tuhan. Siapapun mereka yang mendengar Tuhan, mereka yang sedang mengalami masa-masa sukar, berita-berita buruk yang mereka dengar, hari ini berkat dan damai sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran mereka. Sehingga malam ini, sebelum kami beristirahat, hadirat-Mu Roh Kudus memberi penghiburan di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Wah, mantap, puji Tuhan. Selamat malam, shalom setiap jemaat-jemaat Tuhan. Iya, saya minta maaf Bapak Ibu. Aduh, ada yang bilang, Pak, di Facebook ada live. Minta maaf, tidak ada maksud sama sekali. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kayaknya aplikasinya mengalami bug. Jadi baru saja memang saya lihat aplikasi yang saya pakai itu mengalami update. Dan mungkin ada yang miss, sehingga dia bisa connect tapi harus melalui wireless. Jadi dia makan kuota internet atau wifi yang ada di rumah. Nah, sedangkan kalau saya mau streaming, saya upload. Jadi dari handphone upload untuk gambar, lalu saya upload lagi untuk di-streamingkan. Batasan untuk internet rumah saya itu nggak cukup Bapak Ibu. Jadi saya ambil solusi, mau nggak mau back to Instagram, ya kan? Dan saya belajar ternyata, oh delay sekali ya. Aduh. Ya, kendala ya. Ya memang ini kendalanya saudara, kalau saya harus pakai Instagram langsung. Sedangkan di YouTube subscriber saya itu baru 300. Jadi memang masih kurang untuk bisa streaming langsung melalui smartphone. Bisa dia lewat smartphone, tapi sekarang dengan subscriber baru 350 saya dibatasi, yang bisa ikut streaming itu hanya 25 akun. Nah, sedangkan saya lihat dengan 3 platform aja rata-rata di Instagram itu sekitar 70-an. Di Facebook itu sekitar 30 sampai 30-an, 20-30. Nah, untuk YouTube sendiri kayak kemarin 1 minggu terakhir itu saya perhatikan sekitar 70-an, 60, 70, paling tinggi waktu itu 80. Jadi, kalau misalkan saya streaming melalui smartphone di YouTube secara langsung cuma 25 akun. Jadi akan lebih banyak jemaat yang nggak bisa ikut bergabung. Jadi memang ini tantangan sekali di dalam pelayanan streaming, dan saya juga baru menyadari, oh ini toh tantangannya. Memang satu sisi positifnya menjangkau ya, banyak jemaat Tuhan kasih kesaksian yang luar biasa, dimana sebenarnya mereka nggak pernah ketemu saya. Mereka bukan jemaat yang pernah ikut ibadah-ibadah saya, mereka rata-rata baru rekomendasi mungkin dari Bapak Ibu yang share dan lain sebagainya. Dan ternyata itu ngejamah banyak. Ada yang satu keluarga dipulihkan, ada yang kasih kesaksian rekonsiliasi suami istri, ada yang mengalami kekuatan ketika dia sedang sakit, ada yang merasa terhibur ketika dia sedang mengalami beban berat. Karena memang sebenarnya bukan kehadiran sayanya mah nggak penting ya kan. Pokoknya yang paling penting itu firman-Nya. Jadi ketika firman disampaikan, ketika firman diucapkan, memang ada perubahan. Makanya Daud katakan, firman-Mu adalah terang dan pelita bagi langkah-langkahku. Manusia itu kita adalah makhluk yang serba mencari arah dan tujuan. Nah, repotnya kita selalu mencari dengan cara kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kompas, namanya Alkitab. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu yang terkasih, kita baca malam hari ini. Udah jelas ya?
Kalau di IG delay aja, udah lancar. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Oke, saya konsentrasi ya, ngebagiin firman, ngebacain, supaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada bisa dengar. Jadi hari ini saya coba bahas tentang firman adalah pelita. Bentar, saya coba siapin bahannya. Besok kemerdekaan ikut lomba nggak? Ada perlombaan nggak di daerah saudara? Kalau ada, ya sebisa mungkin tetap jaga protokol. Saya juga nggak mau ngelarang gimana, tapi sebisa mungkin lakukan 5M. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, supaya Bapak Ibu tetap terhindar. Karena beberapa jemaat masih kasih kabar kalau mereka hari ini menerima hasil medis positif. Waduh. Oke. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 119, 30-37. Jemaat Tuhan gak perlu buka, it's okay, saya akan baca dengan jelas. Dan seluruh ayat ini adalah firman sebelum kita istirahat di malam hari ini. Sebelum kita tidur, sebelum kita tutup mata, sebelum kita ileran. Mazmur 119 ayat 30-37. Wait, saya kering. Mazmur 119 ayat 30-37. Inilah firman Tuhan. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menetapkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Perhatikan ya, Daud pernah bilang, aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Maksudnya aku melakukan apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Karena itu jangan bikin aku malu Tuhan. Maksudnya karena aku melakukan yang benar, tiba-tiba aku dipermalukan. Itu doa Daud, jangan sampai. Nah, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Jadi condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Nah, ini salah satu bagian yang saya mau langsung kupas duluan ya saudara. Jadi suka nggak suka, saudara terima nggak terima, saudara setuju nggak setuju, memang ada fenomena zaman sekarang di mana bukan dari zaman sekarang ya, bahkan sejak zaman dulu, di mana iya seringkali firman Tuhan itu cuma menjadi sumber pemasukan. Ada sumber berkat secara kurang tepat. Pokoknya orang jual firman, yang penting cocok, yang penting enak, yang penting mereka mau dengar. Karena memang akhir zaman firman Tuhan katakan umat Tuhan seringkali hanya mau mendengar firman yang cocok buat hati dan telinga mereka. Jadi ketika ayatnya keras, ketika ayatnya menyinggung, ketika ayatnya mungkin menegur mereka, mereka nggak mau dengar. Ditambah pada zaman sekarang ini kan pilihan banyak sekali. Pilihan banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Siapa yang nggak? Saudara bisa lihat. Saudara bisa cari Gilbert secara langsung. Saudara bisa lihat siapa lagi yang paling terkenal zaman-zaman sekarang di streaming. Philip Mantova, ya kan? Streamnya bagus, ya kan? Pilihannya oke, hasilnya luar biasa. Siapa lagi? Erastus saudara bisa cari. Siapa lagi? Helmi Janto. Siapa lagi? Sekarang banyak ya, ada pendeta-pendeta perempuan juga sekarang luar biasa loh. Kayak apa, Ibu Pendeta Heni itu, wah itu luar biasa. Dan mereka juga membuka akses sebesar-besarnya. Dan sebenarnya bukan cuma hamba-hamba Tuhan itu, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Karena sekarang kan masa-masa kayak pandemi. Jadi semua coba berusaha terjun ke dunia streaming, sama kayak saya. Cuman fakta yang saya temukan, memang gak sedikit hamba-hamba Tuhan ini, ya ini ya, mencondongkan hatinya bukan kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Justru mereka cuma demi keuntungan. Saya sempat ditawari untuk menaruh link, apa sih namanya, kayak kalau orang main game itu, apa filmnya, yang kalau kita main game itu nanti orang bisa taruh dana gitu, apa, jadi orang bisa taruh dana, ya bisa kasih uang lah gitu, bisa kasih uang. Jadi katanya ada lah aplikasinya. Jadi nanti siapa yang kasih uang tuh muncul gitu, walaupun cuma 5.000, 10.000, tapi kalau yang nonton berapa bisa banyak gitu. Atau mereka bilang, Pak, kalau misalkan taruh rekening terlalu kasar mainnya, coba Pak pakai apa sih namanya, pakai
adalah aplikasinya, saya sih kurang paham ya. Saya pernah lihat memang di beberapa aplikasi di siaran streaming, biasanya kalau orang game itu nanti kalau live streaming tuh muncul siapa yang bisa ngasih uang, ada kodenya lah, whatever. Dan saya pikir mungkin ini ayat yang dikatakan oleh Daud, bahwa ada orang-orang yang memang condong hatinya memang kepada laba, keuntungan. Tapi kalau kita mencari firman, kita mencari perkataan Tuhan, dan kita menyondongkan itu menjadi pedoman hidup, kita bahkan mendapat makna yang lebih besar. Nah, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Ini ayat yang terakhir dari 119 ayat 37. Daud bilang, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai masuk renungan. Renungannya adalah firman sebagai kompas, penunjuk arah. Hidup di tahun 2020 sampai 2021 ini kita seperti sedang menyusuri hutan rimba. Kita coba cari jalan keluar, kita coba cari solusi, kita coba cari kemana sih arahnya tahun-tahun yang berat ini. Nah, hutan rimba itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Setiap tahun ada puluhan orang tersesat, ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang satu tahunnya itu habis dengan sia-sia. Mereka bahkan nggak ngerti makna poin kenapa mereka menjalani hidup. Makanya ada banyak orang akhirnya coba mencari dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Orang akhirnya mencari dengan cara bertapa, ya kan? Ada dulu jemaat Tuhan, saya pernah ketemu, tapi itu di Surabaya. Jadi kata istrinya, dia sekarang keluar dari rumah bertapa, benar-benar bertapa. Kenapa dia bisa tinggalkan keluarga? Karena dia nggak memiliki makna hidup yang sebenarnya. Dia menjalani rumah tangga, dia bekerja, dia punya istri, dia punya anak. Tapi ada satu titik kehampaan. Nah, itu yang Daud bilang, lalukanlah mataku dari melihat hal-hal yang hampa. Maksudnya, dia jadi nggak bisa merasakan nikmatnya hidup. Makanya Daud bilang, Tuhan jangan sampai itu terjadi supaya aku hidup hanya di jalan yang kau tunjukkan. Karena kalau kita nggak tahu jalan arah kemana kita melangkah, kita akan coba mencari dengan pemikiran kita yang sangat sederhana. Itulah kenapa akhirnya orang misalkan lari ke dunia okultisme. Orang bertapa, ada orang yang bisa meninggalkan keluarga demi mencari kehidupan yang baru. Ada orang yang sudah berumah tangga akhirnya bercerai, cuma supaya dia menemukan makna hidup yang lebih baik lagi. Ada orang yang lebih parah sudah melayani, akhirnya keluar dari dunia pelayanan karena dia nggak menemui makna di sana. Jadi hidupnya itu nggak nikmat. Sama lah, kayak sekarang Bapak Ibu, kalau kita dalam masa pandemi seperti ini, kita di rumah, ya kan? Ada dua tipe orang, ada tiga tipe orang. Orang yang pertama, ketika pandemi, dia nikmati banget, ya kan? Wah, pokoknya, tidur tuh nikmat buat dia, ya kan? Apalagi dia belum punya tanggung jawab terlalu banyak, dia belum punya anak, ya kan? Masih single, wah buat dia, tidur tuh happy ya, happy ya. Saya senang tidur seharian. Siang pun aku tidur, malam pun aku tidur. Cintaku kepada tidur-tiduran, ya kan? Ada orang gitu. Pokoknya dia nikmatin. Dia nonton Netflix. Waduh, sampai buta lah dia nonton itu. Pokoknya dia nikmatin drakor. Pokoknya dia nikmatin masa-masa ini. Pokoknya buat dia itu, ini masa yang paling the best. Pokoknya nggak ada tekanan, nggak ada persoalan. Itu kalau yang ada duit, ya kan? Kalau yang nggak ada duit, biar nonton Netflix juga otaknya nih ke uang aja nih. Gimana nih besok dibayar nih. Tapi ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua dia lebih produktif. Tipe yang kedua ini dia mencari solusi. Ini tipe-tipe di mana kita bisa dengar banyak banget orang sukses, orang berhasil, orang menemukan jalan hidup baru di tengah pandemi ini. Mereka coba akhirnya kayak kita deh, kayak saya deh, misalkan streaming, ya kan? Terus mereka jualan online. Mereka menemukan hidup yang baru yang lebih produktif. Makanya kenapa aplikasi TikTok itu menjadi salah satu aplikasi yang happening banget 2020. Bahkan kalau mau jujur, Instagram dan YouTube coba mengikuti konsepnya. Makanya sekarang di Instagram juga udah ada kan fiturnya kan untuk bikin yang kayak TikTok yang singkat, sederhana, video singkat gitu. Di YouTube juga sama. Karena sekarang orang udah jenuh untuk lihat YouTube yang terlalu panjang durasinya. Orang udah malas duluan. Kayak misalkan ibadah ya. Ini ngomong fakta jujur. Statistiknya orang itu cuma mau nonton waktu bagian firman, waktu bagian praise and worship, bahkan bagian perjamuan kudus orang skip. Karena terlalu panjang, pilihan terlalu banyak. Jadi orang gampang ke distract. Nah, yang paling cepat, yang banyak sekali tampilannya adalah TikTok. Makanya Instagram sama YouTube coba mengikuti konsepnya. Tapi TikTok udah jadi juara. Disitulah muncul banyak orang menjadi produktif. Dan saudara tahu nggak? Sebenarnya memang ada income-nya loh. Ada pemasukan, dapat cuan dari
dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin bagi sebagian kita konyol ya, joget-joget, bikin-bikin konten, hal-hal yang dalam tanda petik mempermalukan diri. Tapi sebenarnya satu sisi mereka jadi lebih produktif. Mereka bukan cuma mengeluh tentang keadaan hari-hari ini, mereka coba mencari jalan yang lain. Bahkan sekarang streaming atau live secara langsung kan bukan cuma untuk kayak talk show, bukan cuma untuk ibadah, bukan cuma untuk podcast. Sekarang untuk jualan juga sudah terbuka di Shopee, di mana lagi, Bukalapak, Tokopedia. Dan waktu saya ngelihat, saya ngerasa hebat gitu. Bahkan orang-orang yang dalam tanda petik nggak ada tampilan, maksudnya dia bukan kamera face lah, atau dia bukan fotogenik gitu. Mereka bisa dengan lapang berinteraksi, ada yang jadi DJ, dan saya perhatikan memang ini fenomena di mana ada sebagian orang dia menemukan jalan untuk lebih produktif. Bahkan dulu orang kalau bicara depan kamera tuh nggak mudah, ya kan? Saya awal-awal pertama pandemi disuruh bikin khotbah lalu direkam nggak ada orang tuh saya kebingungan dan saya rasa berat hati. Saya butuh waktu untuk benar-benar bisa beradaptasi khotbah di depan kamera seperti ini. Dan sekarang orang-orang yang bahkan yang dalam tanda petik nggak punya skill atau nggak punya pengalaman khotbah, nggak punya pengalaman berbicara depan banyak orang, melalui streaming mereka bisa lakukan banyak hal. Itu tipe orang yang kedua. Nah, yang lebih parah adalah tipe orang yang ketiga. Orang yang terus bersungut gitu. Orang yang terus bersungut tentang kondisi dan keadaan yang dia jalani. Dan dia bingung apa yang dia lakukan. Makanya dia selalu bilang begini, bosen ya, bosen ya, bosen ya. Jadi orang-orang seperti ini cenderung dia sulit melihat hal yang positif di tengah keadaan yang negatif. Padahal hidup kita, kalau kita lihat melalui firman itu punya cara pandang yang berbeda. Firman itu selalu mengajar kita untuk melangkah dengan jalan-jalan yang unik. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, pada dasarnya setiap manusia tuh ngerindukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga, keuangan, investasi, karir, kerohanian, kesehatan, penampilan, kita tuh selalu ingin yang lebih baik, ya kan? Coba lihat sekarang istilah skincare. Aku baru tahu loh, benar. Aku baru tahu ternyata skincare itu bukan cuma satu lapis, ya kan? Nah, kalau perempuan, saya nggak terlalu heran. Saya baru tahu ternyata cowok-cowok sekarang, apa saya yang ketinggalan zaman? Filemon, kamu skincarean nggak? Kamu mandi keringat aja lah ya, pokoknya keringat. Saya kan dari kemarin nih, dari kemarin istri saya kan, dia kan tahu, saya kan banyak bolong-bolongnya, ya kan. Jadi istri saya pernah beliin tuh yang essence oil gitu, dia suruh saya pakai. Seminggu saya pakai, abis itu kayak saya nggak nyaman, karena mungkin nggak kebiasaan ya kan. Tapi istri saya bilang, yang harus ya kan, dibersihin lah, dirawat mukanya gitu kan. Ada satu jemaat yang suka ikut streaming, namanya Dr. Widya, ya kan? Pokoknya Dr. Widya ini dokter kecantikan. Beliau itu sebenarnya dari 2017 udah sempat berapa kali nawarin, ayo Abuna, pendeta, ayo datang ke klinik, ya kan? Nanti dibersihkan gitu, dibersihkan. saya gak kebayang. Gitu. Terus dikorek-korek gitu. Terus saya gimana ya? Saya kan tanya istri saya, yang gimana? Dokter Widya bilang suruh datang ke kliniknya. Nanti katanya di perawatan. Dulu kan masih istilahnya perawatan. Saya lihat dong ya kan, gimana sih perawatan itu? Ternyata mukanya dokter atau muka misalkan bidan perawatnya tuh deket banget dong, ya kan? Hampir seperti Musa melihat hadirat Tuhan. Dekat sekali. Waduh, matilah saya kalau kayak gitu. Aduh, susahnya minta ampun saya. Makanya sampai sekarang saya nggak bisa. Nah, itu dia tuh Dokter Widya komen. Saudara, kalau mau yang cari dokter kecantikan anak Tuhan, jujur, harga surgawi, itu Dokter Widya. Baru akhirnya ya tapi saya udah gak pakai lagi, makanya waduh memang rusak terus nih. Belum lagi kan kita berjemur, jadi saya dipakein skincare sama istri saya, tapi masih sisa banyak, itu nggak habis-habis, saya malas makanya. Saya baru tahu ternyata skincare itu bukan cuma selapis loh, satu lapis aja saya malas minta ampun. Jadi saya ngelihat kontennya siapa, dan dia bukan konten untuk bercanda, dia serius ngasih tahu berlapis-lapis. Saya pikir,
ada kali 5 apa 7 lapis gitu. Jadi lapisan laki-laki dan nggak feminim, nggak jantan. So bisa bayangin nggak? Kalau misalkan pendeta saudara si Yebi Tambayong misalnya kan ya, kami undang hambanya Bapak Yebi untuk sebentar. Saya lagi bedakan gitu. Sorry, tapi itu real loh. Saya baru tahu ternyata beberapa pendeta sekarang juga sudah melakukan ritual. Ya kalau perawatan wajah ya saya ngerti lah. Skincare ya itu kan tersembunyi. Tapi ada yang beneran pakai lipstick dan dibedakin bener gitu. Saya nggak ngeliat itu dari sudut pandang negatif ya. Intinya sederhana, bahwa memang manusia selalu ingin yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Dia ingin terus mengalami perubahan yang lebih ya kan? Yang lebih. Tapi saya masih gak kebayang kalau saya mau khotbah gitu tuh saya pakai misalkan bedak dulu gitu. Ya ibu-ibu tuh krimnya tuh macam-macam, krim pagi, krim siang, krim malam. Itu ibu-ibu kalau sebelum pakai krim dan sesudah pakai krim tuh beratnya beda. Pokoknya dia kalau belum pakai krim beratnya 55. Pas udah pakai krim 57. 2 kilo dia punya. 2 kilo dia punya krim itu. Tapi tujuannya sederhana, supaya orang itu bisa mengalami hidup yang lebih baik. Orang tuh selalu ingin lebih baik. Dalam keuangan kita ingin lebih baik. Orang udah punya gaji 2 juta, pengen punya gaji 3 juta, 3 juta ingin 5 juta, 5 juta 7 juta, 7 juta 9 juta, 9 juta 12, 15, 20, 30, 50, 100 juta, sampai dengan ratusan juta every month misalkan. Salah nggak? Enggak. Manusia itu beda dengan binatang. Manusia tuh punya tujuan, punya target, punya pencapaian gitu. Makanya yang balap lari cuma manusia. Ada nggak binatang balap lari? Nggak ada ya kan? Kalau manusia ada balap lari ya kan? Dia tahu karena tujuan dan dia harus menang. Nah, dalam hidup juga seperti itu, dalam keluarga, keuangan, karir, masa depan. Nah, persoalannya adalah seringkali jalan yang kita lalui adalah jalan yang salah. Disitulah kenapa akhirnya orang bisa pakai dukun untuk mencari cinta. Saya pernah layani, tapi dulu ada satu jemaat Tuhan, dia jatuh cinta. Memang pelet itu nyata. Pelet itu ada loh saudara. Pelet itu memang kuasa gelap yang dia taruh kepada orang yang waktu itu mungkin hatinya kosong ya. Karena saya percaya anak-anak Tuhan nggak bisa dipelet. Yang setuju katakan amin. Iya, anak Tuhan tuh nggak bisa disantet. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena roh yang ada pada kita lebih besar. Tapi pendeta, ada nggak yang kesantet? Ada. Beberapa jemaat Tuhan saya pernah lihat. Jemaat Tuhan dia datang dari Madura kalau nggak salah nyebrang ke Surabaya. Saudara tahu nggak apa yang saya harus saksikan? Jadi maaf ya, bagian kakinya, bagian jari-jari kakinya, saya nggak tahu kutuk apa atau santet apa yang dia terima. Jadi habis sampai kelihatan bagian tulang jempol kakinya. Jadi setiap malam dengan cara yang mustahil selalu datang tikus. Tikus ngegrogotin waktu dia tidur. Jadi dia pernah coba jebak, dia tutup semua celah. Malam-malam nih sama keluarganya tidur di satu tempat, satu kamar, semuanya ketutup. Dan bener aja, tikus itu datang ngegigit. Dan semua keluarga tuh nggak ada tikus. Tapi waktu dicari, waktu itu tikus lari masuk ke selimut atau masuk kemana, nggak ada. Nah, itu kuasa gelap itu, setan. Itu santet yang kayak gitu nyata ya saudara. Saya waktu di Bali pelayanan dulu, ada jemaat Tuhan dia memang mengeluarkan benda logam. Jadi benda logamnya itu kalau bahasa kita uang tuh ditransfer. Kalau transfer kan istilah elektronik. Santet tuh istilah okultisme, dipindahkan. Jadi memang ada pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain ke tubuh manusia itu nyata, real. Itu saya pernah lihat sendiri. Dan pelet juga ada. Jadi pernah ada satu anak jemaat Tuhan, dia cinta banget. Padahal udah jelas, maaf benar saya ngomong. Tampang orang ini kayaknya beda. Iya, emang bukan beda, maksudnya kayaknya masa sih lu jatuh cinta sama yang kayak gitu, kira-kira gitu. Saya bukan bilang dia jelek, tapi maksudnya kayaknya bukan levelnya lah kira-kira. Tapi benar-benar cinta. Setiap ditanya secara logika, apa yang membuat dia cinta, dia bingung. Dia kebingungan alasan dia cinta tuh apa. Karena pekerjaannya nggak jelas, keluarganya berantakan, imannya berbeda. Penampilannya juga bukan penampilan orang, oh ini benar kuasa gelap. Jadi akhirnya ketika ada tim okultisme datang mendoakan, dia langsung mengalami manifestasi dia. Dia berontak, dia berteriak. Akhirnya ketika disadarkan dia bingung. Saya jatuh cinta sama siapa? Itu sama seperti orang yang jadi gila tiba-tiba. Ada satu jemaat Tuhan dari Depok. Dari Depok
Dia sekolah kedokteran, dia pokoknya kuliah di kampus Nomensen. Saudara tahu ya, di daerah Sumatera, dia kuliah di Nomensen. Dia kuliah di sana. Yang disayangkan adalah 2-3 tahun dia di sekolah di sana, tiba-tiba dipulangkan. Karena ternyata sudah mengalami gangguan jiwa. Sampai saya layani 2 tahun, maybe kita sering ketemu dulu sama kakak kelas saya, Pendeta Unggun. Tapi saya nggak dapat kabar lagi sekarang. Harapan saya mungkin menjadi lebih baik. Tapi betul jadi gila. Nah, ketika dicari tahu kenapa, apa dan kenapa, jadi ini perempuan ternyata pernah menolak cinta. Nah, orangnya nggak suka. Nah, kalau kata dulu nih, kata senior saya, Pendeta Theodorus Tabaraka, atau saya panggilnya Om Tony Daud. Jadi memang roh manusia itu kan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini bisa dicabut, dikerjain, dimasukin ke dalam botol, disimpan. Nah, dia gila. Dia jadi berlaku seperti, maaf ya, binatang. Jadi ya kalau dia mau makan, dia mau mandi, dia mau telanjang. Dia jadi seperti ODGJ. ODGJ itu kan orang dalam gangguan kejiwaan. Nah, orang dalam pentik ya, gila, itu bisa jadi karena rohnya itu disirep, dicabut. Saya sih nggak paham betul. Saya bukan seorang pendeta yang berkarunia di okultisme, tapi itu nyata. Nah, kenapa orang bisa lakukan hal-hal seperti itu? Jawabannya sederhana, karena mereka nggak ngerti jalan yang benar untuk mencapai target mereka. Makanya ada banyak orang Kristen masih simpen jimat, ya kan? Saya tahu beberapa jemaat Tuhan masih simpen jimat di dompetnya. Mereka pakai panglaris untuk usaha dan bisnisnya. Dan ini yang saya katakan. Dia coba mencari jalan di tengah kegelapan. Padahal kunci sukses, kunci berkat, kunci keberhasilan, kunci kejayaan, kunci kemenangan, itu hanya di dalam Tuhan. Alkitab sudah kisahkan ribuan tahun yang lalu. Anak cucu orang benar gak akan minta-minta kekurangan. Tapi kuncinya apa? Orang tuanya hidup dalam kebenaran. Bukan tangan Allah kurang panjang, bukan telinganya tidak sanggup dengar, namun yang menjadi penghalang antara kita dengan berkat-berkat Tuhan adalah dosa. Maka apa yang dibereskan? Ya dosa-dosa kita. Nah, tapi kita seringkali nggak suka melakukannya. Kita ngerasa berat. Kita ngerasa melakukan kebenaran itu sebuah tantangan. Makanya ada jemaat bilang, pendeta jadi Kristen susah ya, terlalu banyak syaratnya. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Dia pikir ketika dia lakukan firman itu cuma sebatas, ya itu yang Tuhan tuntut. Enggak. Apa sih yang Tuhan butuh dari kita, saudara? Hampir nggak ada yang Tuhan butuh. Tuhan punya segala-galanya. Justru karena Tuhan punya segala-galanya, Tuhan ingin memberi ini. Tapi Tuhan memberi hanya kepada mereka yang memiliki perkenanan di hadapannya. Nah, bagaimana cara kita punya perkenanan? Maka hiduplah sesuai dengan ketetapan Tuhan. Makanya kenapa Daud dipilih dari sekian banyak kakaknya yang tampilannya, tampangnya lebih keren. Oh, bahkan Samuel sampai berkata, wah ini dia yang cocok jadi raja. Tapi Tuhan berkata, bukan, aku gak memilih dia. Ketika Daud datang bertemu dengan Samuel, waktu Samuel disuruh Tuhan untuk mencari pengganti Saul, apakah ada pujian dari Samuel kepada Daud? Tidak. Tuhan bahkan yang berkata, manusia melihat dari parasnya, tapi aku melihat dari hatinya. Dalam dunia kekristenan, dalam hidup saya dan hidup saudara, kalau kita mau bersaing dengan dunia, seringkali kita kalah dari modal kita. Seringkali kita bilang begini, pantas aja dia jadi artis hebat. Mukanya ganteng sih. Mukanya cantik sih. Pantas aja dia punya pasangannya kaya. Habis dia cantik, pendeta gak kayak saya susah nyari jodoh. Sebagian kita bilang, pendeta, dia sukses, dia punya karir karena dia pinter. Nah, ini yang kita lupa. Segala keterbatasan kita tidak akan menjadi masalah buat Tuhan. Makanya ketika Tuhan bertemu Musa, Tuhan bilang apa sama Musa? What do you have? Apa yang kau punya? Musa gak punya apa-apa lagi, karena dia bukan lagi anak angkat Firaun. Dia bukan seorang anak kerajaan. Dia cuma gembala kambing domba, pelarian, seorang pembunuh yang dikejar-kejar dan dicari-cari oleh Firaun. Dan Alkitab katakan, Musa bilang sama Tuhan, aku cuma punya tongkat, Tuhan. Tapi Alkitab tulis, hanya dengan tongkat itu 10 tulah bisa terjadi. Dengan tongkat itu laut Tiberau, laut merah terbelah menjadi 2. Dengan tongkat itu batu bisa mengeluarkan air. Dengan tongkat itu mana turun dari langit. Tuhan bisa pakai kekurangan keterbatasan kita. Tuhan bisa pakai kelemahan-kelemahan kita untuk kemuliaannya. Makanya kenapa dari awal saya angkat lagunya itu. Yesus, coba Pak, kunci D. Kunci E. Yesus, engkaulah permata hatiku,
dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagi... ini nih kata-katanya nih. Kemuliaanmu tercurah bagiku. Dan apa yang terjadi? Menjadikanku indah dan semakin indah bagi siapa? Bagi Tuhan. Nah, kenapa dia bisa jadi indah? Kemuliaan Tuhan. Orang yang gak dipandang, orang yang lemah, orang yang dianggap bodoh, orang yang gak pernah masuk hitungan, kenapa bisa diberkati dan diangkat naik? Sederhana, ada kemuliaan Tuhan. Kenapa kemuliaan Tuhan bisa ada? Karena ada perkenanan. Di mana perkenanan bisa terjadi? Ketika kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, apa ketetapan Tuhan? Firman-Nya. Itulah kenapa engkau harus dengar firman, saudara. Itulah kenapa firman itu penting sekali untuk selalu ada di telinga kita every day. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan firman itu Tuhan. Makanya jemaat Tuhan malam hari ini, dimanapun saudara berada, apapun keadaan situasi saudara, dan apa yang sedang kau cari, apa jalan yang sedang kau ingin tempuh, libatkan Tuhan di dalamnya. Katakan, Tuhan, tuntun jalanku, tuntun langkah-langkahku. Karena sehebat-hebatnya manusia berencana, kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Makanya satu-satunya petunjuk, satu-satunya kompas dalam hidup kita hanya berkat Tuhan. Amsal 10 ayat 22. Ini ayat yang sebelum saya tutup. Dikatakan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nanti saya rencana mau bikin konten malam Amsal ya. Bagus tuh Amsal. Saya pikir kata-katanya tuh banyak makna yang bisa kita kupas dan kita coba pelajari ya. Apa sih definisi dari ucapan Salomo? Seperti Amsal 10 ayat 22 dibilang begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya pikir memang ada benarnya. Karena saya banyak ketemu orang sukses, mereka nggak punya modal yang lebih baik daripada orang-orang sekitarnya. Ada orang yang bahkan sebenarnya harusnya sukses, dia nggak jadi sukses. Kenapa? Karena memang berkat itu datang dari Tuhan. Makanya Abraham diberkati karena dia ikut dan tunduk akan firman Tuhan. Tuhan berkata, Abraham, firman-Nya bilang, pergi tinggalkan sana keluargamu. Abraham gak bilang lebih enak di sini Tuhan, lebih nyaman di sini. No, Abraham tidak tawar-menawar. Abraham lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan itu yang membuat dia diberkati. Bahkan ketika Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Tuhan berkata dengan 3 poin yang paling dasar dari kasihnya Abraham kepada Ishak. Tuhan bilang, kan dia udah punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Tapi di mata Tuhan, Abraham itu mencintai hanya si Ishak, bukan Ismail. Makanya Tuhan bilang, berikanlah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi. Namanya pun disebut, yakni Ishak. Abraham gak tawar-menawar. Abraham gak bilang, Tuhan, yang lain aja. No, Abraham melakukan. Dan apa yang terjadi? Berkat, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan menjadi bagian dalam hidup Abraham. Sama seperti Yunus. Tuhan bilang, go to Niniwe. Tapi dia berpikir Tuhan berat, Tuhan susah, Tuhan saya nggak bisa. Dan apa yang dikatakan Alkitab, Yunus pergi ke Tarsus. Dia pergi ke Tarsis. Di tengah perjalanan, dia hancur diterpa oleh badai sampai akhirnya dia mati, hampir mati dimakan ikan. Tapi ketika dia bertobat dan dia lakukan firman, disitulah berkat pertobatan bisa terjadi. Hal-hal yang ajaib bisa dinyatakan. Dan saya mau bilang sama jemaat Tuhan, malam ini kalau engkau dengar firman, tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau dari saya? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Tuhan apa yang ingin saya perbuat? Biarlah aku jalan dalam ketetapan-ketetapan. Itu aja firman Tuhan malam hari ini yang jadi renungan kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, besok saya usahakan lebih oke lagi. Saya usahakan, saya coba mau komplain ke developer pengembang aplikasinya. Saya coba kirim email. Saya akan ceritakan keadaan dan kondisi sampai saya harus streaming hanya melalui Instagram. Minta maaf ya yang di YouTube, yang di Facebook, benar minta maaf. Gak ada maksud untuk mengecewakan Bapak Ibu, tapi memang kondisi dan keadaannya. Puji Tuhan. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Waduh, ada Pak Richard ya. Pak Richard, shalom. Hari Minggu gak ketemu. Saya udah keburu pulang ngurus kolam baptis buat jemaat Tuhan.
Pak Richard belum sampai. Oke, kita akhiri ya, jemaat-jemaat yang terkasih. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu penutup kita sebelum kita berdoa. Oh iya. Saudara tahu lagu ini nggak? Karena ada yang bilang, Pak, lagunya tuh saya nggak tahu. Ada beberapa jemaat ya, ada termasuk Bu Desi juga bilang, ada Pak Doni ya, Pak Doni kalau nggak salah, dia bilang, Pak, bisa nggak Pak dimunculin teksnya? Ah ini yang susah. Kan saya cuma sendirian, ya kan? Dan saya kan kalau nyembah tutup mata. Terus yang ngatur liriknya siapa? Tuhan Yesus. Nggak bisa. Itu harus ada operatornya, ya kan? Sedangkan laptop saya pegang di depan saya. Ini jemaat Tuhan nih seringkali permintaannya gemes nyebelin. Nggak bisa, harus ada operator, harus ada timnya. Sedangkan saya di sini cuma sama yang main musik. Terkadang istri saya kayak gini, istri saya lagi nidurin anak, terkadang dia lagi nyanyi. Anak saya nangis, dia berhenti, dia naik dulu nidurin dulu anak saya. Jadi memang cuma ada kita. Nah makanya minta maaf kalau beberapa jemaat Tuhan mungkin nggak terlalu familiar dengan lagu yang saya nyanyikan. Tapi mungkin saudara tahu lagu ini. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Penuh kasih dan sayang. Lagu zaman dulu nih. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama jemaat Tuhan di mana saudara berada, kita akan puji dari awal. Katakan, ku cari wajah, ku cari wajah-Mu. Katakan, kami temukan kasih-Mu Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kami percaya Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Malam ini kami panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, Yesus. Ku dengar jawab-Mu. Katakan, Kau Tuhan yang selalu dengar. Amin. Amin. Ketika kami berseru, ketika kami berharap, kami percaya ini yang terjadi Tuhan. Seruan hatiku. Katakan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hari ini kami baca dari Mazmur 119. Daud berkata bahwa Tuhan, jangan permalukan kami ketika kami melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Bahkan lalukanlah mata kami dari hal-hal yang hampa, supaya aku melihat apa yang menjadi petunjuk dalam jalan hidupku. Hari ini Tuhan, sebagaimana Daud berseru dalam Mazmurnya, demikianlah kami juga berseru Tuhan.
Hamba mengajak setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang tahu kehampaan dalam hati mereka. Seringkali kami menjalani hidup, tapi kami nggak bisa menikmati hidup yang kami jalani, Tuhan. Seringkali kami merasa ini terlalu berat untuk kami pikul. Ini terlalu sakit untuk kami lewati. Ini terlalu pedih, Tuhan, untuk kami rasakan. Tapi hari ini kami mau katakan, Yesus, kami panggil namamu, Tuhan. Kami panggil Engkau, nama yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau sungguh indah, Tuhan. Engkau mengubah hidup kami yang tidak berarti menjadi berarti. Engkau ubah hidup kami yang tidak bermakna menjadi bermakna. Sehingga kami bisa menjalani hari-hari dengan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Karena itu jemaat Tuhan, sama-sama kita menjadikan kalimat lagu ini menjadi doa kita di malam hari ini. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, Engkau penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat bersama-sama katakan, sungguh indah Kau sama-sama kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Engkau petunjuk dalam langkah hidup kami, Tuhan. Firman-Mu pelita, Firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami, Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, apapun yang Engkau mau taruh di hati mereka pribadi, lepas pribadi dari firman dan renungan ini, biarlah itu menjadi rema tersendiri. Rema yang mengingatkan kami, rema yang menegur kami, rema yang menguatkan langkah-langkah kami, Tuhan. Malam ini hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang lebih mengenal, Engkau yang tahu bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia bersama kami. Bahkan ketika kami merasa kecewa kepadamu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang bersusah dihiburkan, bahkan mereka yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa biar keluarga hari ini dipulihkan, ada rekonsiliasi, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, suami dengan istri. Tuhan memberkati rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Begitu juga mereka yang sedang sekolah, studi di SMP, SMA, yang kuliah, mahasiswa-mahasiswi diberkati dalam nama Yesus. Mereka yang sedang berjuang mencari kerjaan diberkati punya pekerjaan yang baik. Mereka yang hari ini sedang bekerja dan terancam untuk di PHK, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kalaupun sampai harus terjadi, Tuhan punya jalan dan berkat yang jauh lebih besar. Dia punya pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya.
Begitu juga buat jemaat Tuhan yang hari ini sedang mau usaha, butuh modal, diberkati modal-modalnya. Mereka yang sudah usaha tapi tidak ada pelanggan, tidak ada customer, tidak ada laba, dibukakan tingkap-tingkap berkat. Karena firman yang berkata dalam Amsal, berkat Tuhanlah yang membuat seseorang menjadi kaya. Jerih lelah tidak pernah membuat seseorang kaya. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi benar, duduk sampai larut malam, makan roti dari hasil kerja kerasmu. Karena sesungguhnya Allah memberikan semuanya itu kepada orang yang dikasihinya. Ajar kami Tuhan melakukan ketetapan-Mu, maka kami percaya tanpa kami minta, tanpa kami berseru, berkat mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa mereka yang sedang sakit, berikan kekuatan, berikan pemulihan atas kondisi tubuh mereka. Mereka yang terikat dengan hutang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beberapa jemaat kemarin memberikan kesaksian, mereka terlilit hutang, jumlahnya dari jutaan sekarang jadi belasan. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang butuh dana, mereka yang kebingungan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, berkat-berkat daripada surga mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Sebentar setiap kami akan tidur, berikan kami damai di hati. Kami tidur dengan nyenyak. Yang insomnia diberikan damai sejahtera. Yang selalu stres, kepikiran, hal persoalan yang dihadapi terus berputar di kepalanya, kami doa dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka shalom di hati mereka. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami tidur, dimanapun kami berbaring Tuhan, walaupun mungkin gak senyaman yang orang lain miliki, tapi selama Yesus menyertai, kami akan tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera, bahkan tidur lelap yang baik. Kami tidur dengan nyenyak, mimpi indah, bangun besok pagi dengan jiwa dan kesehatan, melanjutkan semua aktivitas dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri kebenaran firman Tuhan dan renungan pada malam hari ini. Kita akan pujian, katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Katakan kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala katakan kejayaan, kejayaan hanya bagi. Mari bersama-sama sekali lagi, jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi katakan kejayaan, hanya bagi segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya umat Tuhan dimanapun saudara berada, sekalipun kita dipisahkan secara streaming, tapi percayalah berkat Tuhan akan tetap tercurah bagi saudara.
Hamba angkat tangan kepada kamera, kepada setiap umatmu yang menyaksikan streaming ini. Lihatlah hati dan kesungguhan mereka. Maka umat Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai yang setia untuk menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Setiap kita jemaat Tuhan yang percaya diberkati. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih semuanya. Shalom, puji Tuhan.